Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, shaimin wa shaimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk banyak berbuat baik dan amal soleh. Dari satu amal soleh loncat ke amal soleh yang lain. Dan pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan semua amal-amal soleh kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dari sisa Ramadan pada tahun ini dengan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Khalilullah, kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar supaya mensyukuri nikmat ini, nikmat diutusnya seorang utusan, sehingga kita dapat merasakan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat kita, menjadi buah hasil kita insyaallah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan kultum, menggantikan atau menukar jadwal dengan Ustadz Alwi Jamaluddin yang kebetulan pada subuh hari ini berhalangan hadir. Bahasan kita insyaallah pada subuh yang mulia ini adalah tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang beriman tentu tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan bertafakur, dengan berfikir hanya dengan satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan satu nikmat yang Allah berikan tidak akan mampu kita balas dengan sujud seumur hidup. Namun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diwajibkan, kita diharuskan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bersyukur yang baik atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Lalu sebenarnya bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mendengar perkataan atau ucapan dari saudara-saudara kita. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui adalah memang
kewajiban kita sebagai orang yang beriman, kenapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan syukur ini terus Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya seorang utusan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah tidak utus utusan ini, Allah tidak utus Nabi Muhammad di tengah-tengah umat pada zaman tersebut, niscaya kita tidak akan berada di tempat yang mulia ini. Tidak mengerti bersyukur kepada Allah, tidak bisa merasakan iman dan Islam sampai saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana tata cara kita untuk merealisasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwasanya Allah perintahkan kita untuk bersyukur karena Allah sangat cinta dengan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi kita sebagai orang-orang muslim, orang yang beriman, tidak ada pilihan lain. Allah sangat dipuji, Allah sangat suka disanjung, Allah sangat suka dipuji. Dan pujian itu termasuk akhlak yang baik. Pujian bersyukur kepada Allah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk golongan-golongan yang mulia. Allah cinta kepada orang-orang yang bersyukur karena hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya bagaimana syarat-syarat memenuhi syarat bagi orang-orang yang bersyukur dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yakni mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang artinya, masuk di waktu pagi ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata kami dihujani dengan bintang itu dan itu, maka ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini adalah bahwasanya menjadi syarat pertama bagi kita bersyukur kepada Allah adalah dengan membenarkan dalam hati semua yang Allah berikan, semua yang kita dapatkan maksudnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang muslim, orang-orang yang beriman mengatakan nikmat itu dari ini dan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dibenarkan bersyukur selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang bermaksiat kemudian mengatakan alhamdulillah saya mendapatkan togel, itu tidak mungkin. Atau bersyukur atas gunung ini dan itu. Menisbatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah diharamkan oleh Allah. Itu berarti tidak sebagai tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan upaya bagi kita dalam membersihkan jiwa-jiwa kita. Jadi kalau dalam hati kita masih bersyukur selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita belum suci, belum bersih. Qad aflaha man zakkaha. Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah itu sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang menisbatkan nikmat Allah dan mengakui dengan hatinya bahwa nikmat Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama adalah meyakini dalam hati seluruh apa yang Allah berikan kepada kita adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah mengucapkan dengan lisannya. Ucapan ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan ini sangat baik
untuk menutupi kekurangan kita sebagai hamba Allah, untuk memuji kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang berhak disanjung, Allah yang berhak dipuji, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang selalu menyanjung dan memuji. Konteks dalam hal ini adalah bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan ucapan yang lain subhanallah, Allahu akbar, dengan ucapan-ucapan yang lain untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian ini kita berharap kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua adalah kita harus mengucapkannya dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabba ilaihil madhu minallah." Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk tentunya kita pernah mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah setiap pujian yang datangnya dari makhluk Allah, dari hamba Allah, juga kita ucapkan dengan alhamdulillah. Wah, kerja kamu bagus, kita ucapkan alhamdulillah. Tentu kita merasa kurang di situ Bapak Ibu, yang pantas dipuji memang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau anak-anak kita sering sebut doa setelah makan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, makanan ini, dan memberikan rizki kepadaku makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan asbab membaca doa, mengakhiri setiap aktivitas kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan musibah yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari, atau kita kenal dengan takdir buruk yang wajib memang harus dialami oleh seorang hamba, itu pun kita diharuskan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tamimas shalihat. Kemudian apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam setiap musibah yang kita alami ada hikmah, ada kenikmatan besar yang Allah berikan setelahnya. Maka kita sebagai seorang hamba hanya sangat pantas bersyukur atas musibah yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal, Allah angkat kesedihan-kesedihan kita, Allah angkat kesusahan-kesusahan kita, kita mencari solusinya, dan Allah mudahkan dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka insya Allah akan mempercepat dari duka-duka kita yang kita alami ketika kita tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, syaratnya adalah sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Yang positif maksudnya adalah mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk beramal salih. Seperti nikmat kesehatan,
Maka nikmat kesehatan dan kesempatan adalah dua nikmat yang sering kita tertipu di dalamnya. Maka kita manfaatkan untuk beramal solih. Kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini. Amal-amal solih kita beramal solih diawali dengan sahur pagi. Dengan sahur pagi, insya Allah kita mendapatkan barokahnya. Disambung dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita ta'lim. Setelah ta'lim, nanti ada yang beritikaf di masjid. Ya, ada yang sholat sunnah, ada yang sholat duha, dilanjutkan nanti bertadarus kembali di rumah. Di siang harinya kita kembali untuk sholat berjamaah, zuhur hingga maghrib. Semua aktivitas yang kita lakukan itu dalam rangka masuk dalam satu kebaikan, kita kemudian berpindah kepada kebaikan yang lain. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, untuk membaca doa berikut yang sering kita baca dalam setelah sholat, ya, setelah sholat, yakni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka insya Allah dengan doa-doa tersebut, mudah-mudahan Allah bantu kita menjadi orang-orang yang soleh, tergolong orang-orang yang bersyukur, dan Allah bisa perbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah disebutkan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di dalam doa tersebut, di dalam ayat tersebut, kita senantiasa berdoa. Dalam salat kita 17 rakaat, kita membaca itu berulang-ulang, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan kenikmatan yang Engkau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi perilaku kita sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita meniru dari golongan-golongan yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Para nabi. Kalau kita hendak bersyukur dengan rasa syukur yang baik, kita contoh nabi. Karena nabi termasuk orang-orang yang bersyukur, seperti Nabi Nuh dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdan syakura, orang yang pandai bersyukur. Kita buka literasinya, kita baca bagaimana Nuh itu bersyukur kepada Allah, bagaimana Muhammad itu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu adalah orang yang diberikan kenikmatan. Orang yang terbiasa jujur, sekali berbohong Bapak Ibu, raut wajahnya kelihatan. Sekali tidak jujur, perasaannya tidak enak, karena membohongi diri sendiri dan orang lain, dan membuka pintu bohong-bohong yang lain. Karena kita sudah diberikan kenikmatan untuk jujur. Jika jujur itu tidak dimanfaatkan, tidak dijaga dengan baik, kemudian kita berbohong, maka itu akan menjadi musibah buat kita. Tentunya itu akan berbuah dosa kepada kita. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum singkat yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Saya tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.